PDI Perjuangan itu memasukkan cukup banyak nama. Ya. Cawapresnya, calon cawapresnya Ganjar. Termasuk 3 ketua umum. Itu adalah keseriusan PDI Perjuangan mempertimbangkan mereka atau hanya kegenikan politik demi insentif politik? Saya kira untuk wakil presiden bagi Ganjar itu penentunya bukan PDI Perjuangan. Tapi partai-partai pendukung PDI Perjuangan, pendukung Ganjar yang lain di luar PDI Perjuangan, karena PDI kan udah penjatah calon presiden, cukup dong, jangan semua diambil juga kan kira-kira gitu. Dan yang paling penting itu adalah soal peran Pak Jokowi untuk menentukan siapa calon wakil presiden. Ada Jadi peran Pak Jokowi di situ? Hah? Ada peran Pak Jokowi? Kalau kita buat persentase, istilah saya itu Pak Jokowi 50%, partai pendukung 40%, PDI Perjuangan kebagian 10% gitu. Jadi ya artinya sangat tergantung pada kemana arah telunjuknya Pak Jokowi ini untuk nunjuk siapa wakil presiden gitu. Maka penyebutan AHY itu lebih karena respon PDI Perjuangan ketika melihat Partai Demokrat kelihatan mulai gamang untuk tetap bersama dengan perubahan atau tidak gitu. Jadi itu langsung direspon oleh PDI Perjuangan untuk 2 tujuan. Tujuan pertama tentu saja ya, monggo silakan bergabung dengan kami. Kalau nanti misalnya kegamangan itu pada puncaknya gitu ya, kita welcome. Kalau soal siapa wakil presiden ya kita bisa diskusikan bersama kan kira-kira gitu. Tapi hal yang sama untuk mengatakan agar jangan sampai Partai Demokrat pindah ke Gerindra, gitu, koalisi Gerindra maupun PKB gitu. Sebab kemanapun nanti Demokrat pergi, entah itu perginya ke Ganjar atau perginya ke Pak Prabowo, itu sangat signifikan menaikkan elektabilitas gitu. Oleh karena itu sebelum Gerindra melamarnya dilamar terlebih dahulu oleh PDI Perjuangan. Tapi apakah seserius itu akan menempatkan AHY sebagai calon wakil presiden? Saya kira tidak. Kalau dibuat rankingnya nih, mungkin AHY itu ranking kelima di dalam koalisi ini gitu. Tapi itu pun sangat menguntungkan bagi AHY dan Demokrat dalam analisa saya kalau kemudian tidak ada kejelasan di koalisi perubahan ini gitu. Sebab kalau Demokrat tidak mendapatkan posisi wakil presiden di koalisi perubahan itu ibarat pepatah kita udah jatuh di timpa tangga kan kira-kira gitu ya, sudah nggak dapat wakil presiden potensi menangnya juga kelihatan masih jauh gitu. Nah oleh karena itu ya harus minggat ke tempat lain, yaitu tempat lain itu yang memiliki potensi untuk menang, setidaknya Demokrat bisa negosiasi 2 atau 3 anggota kabinet. Ini bisa menjadi peluang Demokrat untuk menaikkan daya tawarnya gitu ya? Iya, karena jelas-jelas menurut saya kalau bukan wakil presiden, satu-satunya target yang diharapkan oleh AHY itu adalah 2029.